Oke, udah kelihatan belum teman-teman? Kelihatan, Pastor. Oke, kelihatan ya. Langsung aja yuk kita bahas. Teman-teman boleh siapin Alkitab atau kalau Alkitab mungkin nggak usah ya. Nanti ayat-ayatnya sudah ada di sini. Paling enggak siapkan buku catatan gitu ya. Dan kalau nanti ada slide-slide yang ingin dipelajari lebih lanjut, boleh di screenshot atau boleh di foto. Nah, teman-teman kita mau bahas soal belajar mengampuni. Kenapa sih kita perlu belajar mengampuni? Karena hidup kita tuh adalah sebuah perjalanan. Mungkin ada teman-teman di sini yang umurnya 25 tahun. Ada yang umurnya mungkin 23 tahun. Ada yang umurnya 28 tahun. Percayalah kita nggak akan meninggal besok ya. Yang ngasih dengan iman ya. Kita percaya, kita beriman, dikasih umur panjang. Nah, masalahnya kalau hidup adalah sebuah perjalanan, sebuah journey, kita yakin bahwa hidup kita nggak mulus terus gitu. Bahkan waktu kita berusaha hidup sebaik mungkin nih, jadi orang baik, jadi orang yang mengasihi, jadi orang yang suka nolong orang, sekalipun pasti kita akan pernah dilukai, disakiti, dikhianati, difitnah, ditipu, dan dirugikan. Sehingga akhirnya yang namanya mengampuni akan jadi bagian dari perjalanan hidup kita. Nah teman-teman, kalau kita belajar mengampuni, saya percaya bahwa kita sedang mempersiapkan diri untuk apa yang akan terjadi di depan, supaya ketika kita mengalami hal-hal yang nggak enak, kejadian yang menyakitkan, mengalami terluka, kita nggak akan tersandung, kita nggak akan terhambat, kita nggak akan terhentikan, tapi bisa terus berjalan maju untuk mengenapi apa yang jadi rencana Tuhan dalam hidup kita semua, teman-teman semua. Nah, kita perlu belajar mengampuni, dan kenapa perlu belajar? Karena mengampuni itu sulit, teman-teman. Gak ada orang yang bilang mengampuni itu gampang. Banyak orang bilang bahwa waktu dia terluka, kepahitan sama papanya, kepahitan sama neneknya, kepahitan sama mantan pacarnya, ups gitu ya, kepahitan sama bosnya di kantor gitu ya, kepahitan sama temen sekantornya atau temen dekatnya yang akhirnya memfitnah dan atau melakukan hal yang nggak baik. Mengampuni itu susah kak, gitu. Mengampuni itu sulit kak. Kakak nggak pernah di sepatu saya sih, dan sebagainya teman-teman. Tapi saya ingat mentor saya pernah bilang begini, seorang mentor, Bapak Roni saya, namanya Roy Anggawijaya, dia pernah bilang begini, Fer, yang namanya mengampuni itu sulit, yang namanya hidup kudus itu sulit. Tapi ingat di dalam Tuhan, yang namanya sulit itu bukan berarti nggak bisa gitu. Meskipun hidup kudus itu sulit, tapi bisa. Meskipun mengampuni itu sulit, ingat sulit bukan berarti nggak bisa. Kenapa? Sulit itu ya karena rasa sakitnya real, ya nggak sih? Sulit itu karena benar-benar perasaan kita tercabik-cabik, terlukai gitu ya, kepercayaan kita dikhianati. Tetapi kenapa dibilang sulit itu bukan berarti nggak bisa? Karena kita punya Roh Kudus, karena ada firman Tuhan dalam kita, ada Tuhan yang menolong kita dari dalam, teman-teman, inside out, dari dalam keluar, untuk menolong kita, membantu kita supaya kita bisa melakukan apa yang Tuhan mau. Salah satunya adalah mengampuni. Itu karena mengampuni adalah kehendak Tuhan, mengampuni adalah rencana Tuhan buat kita, teman-teman semua. Jadi buat siapapun hari ini yang ada di Google Meet-nya KSY, yang lagi ngerasa aduh Pastor, aduh kak, ampun itu susah banget kalau keinget wajahnya, keinget kejadiannya, keinget lagu tertentu, keinget segala hal yang nge-trigger, susah. Ingat teman-teman, sulit bukan berarti nggak bisa. Yuk dimanapun kalian berada bilang, sulit bukan berarti nggak bisa. Amin. Nah berikutnya teman-teman, ini satu ayat firman Tuhan yang kita percaya harus jadi dasar kita, yaitu kutipan dari doa Bapa kami, teman-teman ya. Nah, saya nggak akan bacain semua rangkaian dari doa Bapa kami, karena kita semua pasti hafal, apalagi yang sekolahnya sekolah Kristen, sekolah Katolik yang tiap hari doanya Bapa kami gitu ya. Tapi ada satu part penting gitu ya dari Matius 6 ayat 12 dan 13 yang bunyinya begini kan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah teman-teman, di sini gitu ya, dari ayat ini, terutama di ayat yang ke-12, sebetulnya ada sebuah prinsip yang harus kita perhatikan, harus kita tanamkan kuat-kuat di hidup kita, teman-teman, bahwa basically ada dua kebutuhan penting dalam hidup kita, manusia, terutama orang Kristen nih. Selain kebutuhan akan makanan, akan pakaian, akan tempat tinggal, dan hal-hal yang lain ya, yang esensi ya, kita punya kebutuhan secara emosional, secara pribadi, untuk diampuni dan untuk mengampuni gitu. Jadi ketika tadi kita baca ayat ampunilah kami kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami, di situ
tersimpulkan ada dua kebutuhan manusia yang penting, yaitu kebutuhan untuk diampuni atau kebutuhan untuk menerima pengampunan, untuk diampuni oleh Tuhan, diampuni oleh orang lain, diampuni sama orang tua kita, diampuni sama teman kita gitu ya. Kalau kita bersalah kan kita harus menerima pengampunan supaya bisa bebas dari rasa bersalah. Tapi kebutuhan yang kedua adalah untuk mengampuni atau untuk melepaskan pengampunan. Nah, teman-teman, dua kebutuhan ini sangat berhubungan loh, sangat terhubung satu dengan yang lainnya gitu. Bagaimana kita menerima pengampunan dari Tuhan, kesadaran kita bahwa kita adalah umat yang diampuni, itu akan ikut menentukan bagaimana kita ngampuni orang lain. Kalau kita nggak merasakan dan tidak menyadari betapa limpahnya, besarnya kasih dan pengampunan Tuhan atas hidup kita dan dosa-dosa kita, kemungkinan kita pelit untuk mengampuni orang lain. Jadi dasar untuk kita bisa mengampuni, teman-teman, adalah menyadari pengampunan Allah atas kehidupan kita, bahwa kita adalah orang yang berdosa, patut dimurkai, tetapi kita diampuni oleh karena Yesus telah mati buat kita, dan kita minta ampun, kita bertobat, sehingga akhirnya kita dibebaskan dari semua penghukuman dosa dan juga rasa bersalah, teman-teman. Nah, kalau kebutuhan ini nggak terpenuhi, gimana, Kak? Nggak sehat. Kalau kamu nggak pernah merasakan diampuni oleh orang tuamu, nggak pernah merasakan diampuni oleh orang-orang di sekitarmu, tidak pernah merasakan diampuni oleh Tuhan, nggak percaya pengampunan Tuhan, nggak pernah mengalaminya, itu nggak sehat, teman-teman. Itu nggak sehat. Apalagi kalau kita sampai saat ini tidak pernah belajar untuk mengampuni orang-orang yang pernah menyakiti dan melukai kita, udah dapat dipastikan kehidupan emosional kita nggak sehat. Saya masih ingat ada seorang hamba Tuhan namanya David Simmons. David Simmons ini menulis buku seri konseling, menulis buku tentang kesembuhan emosi, kesembuhan memori, kesembuhan kasih karunia, dan dia adalah dosen di Asbury Theological Seminary yang lagi hits tuh ya, chapelnya ya, ada Asbury Revival. Dia dosen di situ di masa lalu gitu ya. Dan dia pernah bilang begini, kalau kita terluka nih, kita disakiti sama teman kita, entah difitnah, entah dibohongi, entah dikhianati, entah diselingkuhin dan sebagainya. Dia bilang gini, yang bahaya dari luka gitu ya di hati kita itu bukan cuma rasa sakitnya. Siapa di sini lagi dikhianati? Siapa yang lagi difitnah? Siapa yang sedang terluka? Ingat baik-baik, yang bahaya dari luka itu bukan cuma rasa sakitnya, tapi waktu kamu sakit, kamu cenderung membuat kesimpulan yang salah tentang kehidupan, kamu cenderung membuat kesimpulan yang salah tentang Tuhan, tentang orang-orang di sekitarmu, bahkan tentang dirimu sendiri. Yang bahaya itu ternyata luka-luka yang terjadi di dalam diri kita cenderung membuat kita membuat kesimpulan yang salah tentang banyak hal, tadi tentang Tuhan, tentang kehidupan, tentang diri sendiri, tentang orang lain, dan kita pegang jadi prinsip hidup. Nah, itu yang gawat, teman-teman. Itu yang bahaya. Waktu kita ngampunin, mungkin lega gitu ya. Lega nih, sakitnya nggak kerasa lagi. Tetapi yang masih tinggal di hidup kita adalah tadi kesimpulan yang salah, prinsip hidup yang salah, di mana itu kayak OS tuh, kayak operating system, kayak sistem operasi dalam sebuah komputer, itu yang mengendalikan dan kontrol kehidupan kita. Sehingga teman-teman, waktu kita ngampunin gitu ya, dan kita lega, kita juga perlu dimuridkan. Tadi kan ada kalimat itu ya dalam pengakuan deklarasinya HSC ya. Kita perlu dimuridkan untuk melumpuhkan prinsip-prinsip hidup yang salah gitu. Kalau teman-teman pernah dengar kalimat kayak begini ya, ada cewek yang sering diselingkuhin sama pacarnya, sama mantannya, terus dia bilang, emang semua cowok sama aja. Nah, semua cowok sama aja, kalimat itu mau diucapin mau enggak, itu adalah sebuah prinsip hidup yang salah, yang perlu dikoreksi. Dari mana kalimat itu muncul dalam hidup seseorang? Dari pengalaman tadi kan, pengalaman rasa sakit, dan dari sakitnya dia membuat kesimpulan yang salah. That's why kita perlu dipulihkan, kita perlu disembuhkan, kita perlu melepaskan pengampunan supaya sehat, teman-teman semua. Nah, yang paling penting adalah kalau kita bicara soal mengampuni, kita bilang kayaknya gue nggak mungkin terluka, Kak, gue jarang terluka dan sebagainya. Coba ingat ini, teman-teman, bahwa orang yang paling berpotensi untuk ngelukain kita adalah orang yang terdekat dengan kita. Sekali lagi, orang yang paling punya potensi untuk nyakitin kita, ngelukain kita, bikin kita nangis, kemungkinan adalah orang yang paling dekat sama kita gitu ya. Kalau saya gitu ya ketemu Andre nih gitu ya. Andre berdirinya sekitar 100 meter gitu dari saya gitu ya. Kalau dia berdiri 100 meter dari saya dan saya lempar gelas gitu ya, gelas beling gitu ya, karena saya jengkel sama dia, saya lempar jarak 100 meter, kemungkinan kenanya kecil, teman-teman, karena jaraknya 100 meter gitu ya. Kamu bisa kena nggak? Mungkin bisa kena, tapi kecil lah kemungkinannya, karena jauh. Kemungkinan Andre lihat menghindar, dia bisa ngeles gitu ya. Tapi seandainya Andre cuma 1 meter di sebelah saya timpuk gelas, pasti kena nggak?
pasti kena. Kenapa? Karena dekat jaraknya. Jadi orang yang paling berpotensi ngelukain kita tuh adalah pasangan kita. Kalau kita udah menikah ya, suami atau istri, orang tua, papa, mama, kakek, adik, nenek, temen, best friend, dan sebagainya. Kenapa? Karena kita punya ekspektasi, ya nggak sih? Kita punya harapan. Kita terluka tuh bukan cuma karena difitnah loh. Kita bisa terluka hanya karena orang nggak ngertiin kita gitu ya. Kita ngerasa dia nggak dengerin kita ngerasa orang itu kok nggak ikut ulang tahun kita, kok orang udah janjian gitu ya, terus dia telat, terus gara-gara itu schedule kita kacau semua, kita terluka. Kita bisa terluka karena banyak hal, dan yang paling berpotensi ngelukain kita adalah orang yang terdekat sama kita. Jadi kalau dirunut ya teman-teman, kita bisa terluka sama siapa aja sih? Oh, kita bisa terluka dari orang yang paling dekat sama kita. Kita bisa terluka juga dari orang yang pernah dekat sama kita. Nah, pernah dekat kan artinya dulu dekat sekarang enggak gitu ya. Entah mantan apalah, mantan teman kantor, dan mantan teman sekolah, mantan pacar gitu ya. Atau kita juga bisa terluka oleh orang-orang yang dia nggak dekat sama kita, tapi dia sok dekat sama kita gitu ya. Ya kenal-kenal aja. Bahkan kita bisa terluka oleh orang yang nggak pernah kenal sama kita gitu kali ya. Ya kita ketemu sekali di mungkin minimarket lah atau di mall, dan sikapnya, cara jawabnya nyakitin atau sikapnya merugikan kita. Kita bisa terluka sama siapa saja, tetapi kita percaya kita harus belajar mengampuni dan menjadikan pengampunan, teman-teman, itu bukan cuma jadi action sekali doang. Kita ikut retret, kita ikut KKR, ditantang siapa yang mau ngampunin, kita nangis maju ke depan didoain, lega kak, gitu. Pulang terluka lagi, besok terluka lagi, teman-teman. Yang namanya terluka itu harus jadi kebiasaan. Yang namanya mengampuni itu kebiasaan. Bahkan yang namanya mengampuni itu harus dibangun sedemikian sering dilakukan sampai menjadi gerakan refleks dalam kita, teman-teman. Teman-teman ada yang pernah ikut bela diri di sini? Bela diri taekwondo kah, gitu ya, jet kundo kah, atau boxing atau apa gitu ya. Orang tuh kalau belajar bela diri, dia akan belajar gerakan refleks gitu ya. Waktu dipukul, tangannya nangkis, atau kepalanya menghindar gitu. Itu bagian dari refleks. Semakin refleksnya bagus gitu ya, maka dia bisa menghindar dari cedera atau terluka. Saya pernah nonton acara apa di TV gitu ya, di YouTube gitu, Iko Uwais gitu ya, itu aktor idola saya gitu ya, main film The Raid. Dia cerita bagaimana cara jatuh yang benar kalau lagi syuting gitu ya. Dan itu harus dilatih sebuah refleks supaya kalau jatuh dengan tumpuan tangan yang salah, patah tangannya. Jadi mending direbahin, ada taktiknya lah pokoknya. Dan itu harus dilatih jadi refleks supaya waktu tiap kali syuting atau lagi latihan, kalau cara jatuhnya benar, cederanya akan tidak separah kalau tekniknya salah. Nah, sama teman-teman, kalau pengampunan itu nggak jadi refleks buat hidup kita, wah itu gawat. Kita akan gampang mendem luka, menyimpan dendam, kebencian, dan merusak kita. Tapi kalau kita punya refleks yang namanya pengampunan, begitu ada ganjelan dikit aja gitu ya, kita langsung refleks yang ngampunin gitu ya teman-teman. Nah kalau misalnya yang namanya kepahitan, itu kan udah berat dong, ya nggak sih, udah dendam, udah marah, udah mukanya merah, udah bayangin yang buruk-buruk. Coba kita cari yang paling lebih simple, tingkatannya paling ringan, namanya kecewa. Pernah kecewa nggak teman-teman? Kecewa itu kecil, itu kalau ibaratnya dibandingin ya, kecewa sama kepahitan itu kayak orang menyumbat got gitu ya. Kalau ada got gitu ya, disumbat got kecil gitu, nah, dia bisa disumbat pakai batu gede atau pasir sekarung, langsung di gitu ya, itu langsung kesumbat gitu aliran airnya. Nah itu kayak kepahitan tuh begitu terjadi langsung sakit, langsung kacau, langsung kita marah, dendam, narik diri dan sebagainya. Itu namanya kepahitan. Tapi kecewa itu kayak melempar batu-batu kecil atau kerikil-kerikil yang ketika dilempar ke got, air masih ngalir. Kenapa? Karena dia cuma kerikil kecil. Ya, sama kayak kita ya, lagi janjian sama orang atau dalam sebuah peristiwa temen kita ngecewain kita, paling kita bilang apa? Oh, ya udah, it's okay, ya udah. Nah, kadang-kadang ya udah di mulut tuh nggak ya udah di hati kadang-kadang. Ya udah, it's okay. Kadang-kadang it's okay di mulut, nggak, belum tentu it's okay di hati. Makanya hati-hati sama kecewa, karena kekecewaan itu walaupun kayak kerikil-kerikil kecil, kalau terakumulasi itu bisa nyumbat juga seluruh aliran got tadi. Nah, Alkitab bilang apa? Hati kita gitu ya. Nah, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari hatimu terpancar kehidupan. Nah, pancaran kehidupan, pancaran pengurapan, pancaran kuasa Allah di hati kita bisa tersumbat oleh kepahitan-kepahitan atau kekecewaan-kecewaan tuh. Kalau kepahitan tuh gede, kalau kekecewaan tuh kayak kerikil kecil yang terakumulasi lama-lama nyumbat juga. Nah, intinya teman-teman, siapapun yang ngelukain kita, ngecewain kita, yuk milikilah refleks yang namanya
cara hidup mengampuni yang menjadi habit, yang menjadi sistem operasi dalam diri kita. Kapanpun kepahitan, kekecewaan datang, kita punya refleks untuk mengampuni. Dan itu perlu belajar loh. Jadi membangun itu perlu belajar, membangun refleks mengampuni itu perlu belajar. Nah teman-teman jangan berasumsi soal pengampunan. Maksudnya gimana sih? Nah, jadi kalau kamu terluka, kamu pernah terluka, kamu pernah kepahitan sama papamu, terus ditanya ya gitu, kamu udah ngampunin belum sih? Gitu ya. Nah, saya sering nanya nih sama anak-anak muda gitu. Nah, gestur orang macam-macam tuh gitu ya. Ada yang ngaku, iya kak saya belum ngampunin. Asik tuh, jujur gitu ya. Kita jadi bisa nanganin. Tapi ada yang nggak tahu kak, nggak mau tahu gitu ya. Tapi yang paling sulit adalah gini ya, gini, kita perlu clear gitu, perlu jelas orang ini udah ngampunin atau belum. Paling susah ngaku tuh biasanya orang yang udah punya jabatan rohani tuh. Udah jadi ketua komsel, ketua youth, karena udah punya jabatan rohani. Dia malu kalau ngaku belum ngampunin kan. Padahal harus ngaku untuk diberesin gitu kan. Nah makanya hindari untuk berasumsi. Artinya gini, kalau hari ini kamu ditanya sama Tuhan, kamu ditanya sama pemimpinmu, kamu ditanya sama temanmu, lu udah ngampunin belum orang yang ngecewain lu? Bisa jawab nggak teman-teman? Jangan jawabannya begini, kayaknya gue udah ngampunin sih. Teman-teman, kayaknya itu nggak jelas, itu masih asumsi. Kayaknya, rasanya gue udah ngampunin sih. Kayaknya, rasanya, sepertinya gue udah nggak benci sama dia sih. Teman-teman, yang namanya yakin itu nggak pakai kayaknya. Yang namanya pasti itu nggak pakai rasanya. Jadi kalau ditanya, Ferry kamu udah ngampunin papamu belum? Sudah. Kalau memang udah, bilang udah. Nggak usah bilang kayaknya, rasanya, sepertinya. Nah, kalau kita masih kayaknya, rasanya, sepertinya, itu berarti masih ragu-ragu. Jangan-jangan belum gitu ya. Kalau teman-teman ditanya gitu ya, kamu suka sama dia nggak? Kayaknya masih bingung tuh gitu kan. Atau kamu ganteng nggak sih? Kayaknya gue ganteng sih. Ya kurang yakin kan sama kegantengannya kan gitu. Jadi sesuatu yang kayaknya, rasanya, sepertinya itu masih asumsi. So don't assume about forgiveness. Pastikan kamu clear. Hari ini kamu sudah mengampuni atau belum? Kalau sudah, caranya gimana? Akibatnya apa? Kalau belum gitu ya juga kenapa dan mau nggak kamu mengampuni hari ini supaya kamu mengalami kemerdekaan. Yang paling susah adalah orang yang belum ngampunin ngaku udah gitu ya nggak sih? Itu kayak lu udah bayar kartu kredit belum? Ngakunya udah padahal lu tagih terus gitu kan rugi ya nggak sih? Udah minum obat belum? Bilangnya udah padahal belum. Kita yang rugi. Kalau kita nggak ngaku kita belum ngampunin, kita yang rugi loh teman-teman semua. Nah teman-teman, firman Tuhan juga bilang gini dalam Ibrani 12, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Amin. Anak-anak muda di sini harus belajar hidup damai, hidup rukun, punya hati yang baik terhadap semua orang gitu ya. Ya walaupun ada orang-orang yang kita udah baikin, dia nggak baik, ya itu urusan dia gitu ya. Tapi berusahalah hidup damai dengan semua orang. Dan kejarlah kekudusan. Oh, tunggu dulu. Ternyata hidup damai, hidup rukun, punya sikap hati yang baik sama semua orang itu ada hubungannya loh sama mengejar kekudusan. Kita nggak bisa hidup kudus ternyata salah satunya adalah karena kita nggak beres hatinya sama banyak orang, jangan-jangan. Jadi hidup damai dengan semua orang itu relate dengan kejar kekudusan. Terus dibilang apa? Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Nah, ternyata ini juga ada hubungannya, teman-teman. Ada banget hubungannya antara yang namanya kekudusan sama melihat Tuhan. Melihat Tuhan itu bukan berarti kita kayak melihat Yesus penampakan, gondrong, bukan gitu ya. Wah, di situ ada Tuhan Yesus, gondrong pakai jubah, bukan. Tapi melihat Tuhan itu artinya peka, gitu ya, peka untuk menangkap hatinya Tuhan, peka untuk mendengar suara Tuhan, peka untuk ngerti kehendaknya, gitu ya. Jadi ada hubungan tuh teman-teman, hidup damai dengan semua orang akan bisa menghasilkan mengejar kekudusan. Kehidupan yang kudus akan buat kita peka terhadap kehendak Tuhan atau mendengar suara Tuhan. Nah, kita akan susah untuk peka sama suara Tuhan kalau kita nggak hidup kudus. Kita susah hidup kudus, kenapa? Karena kita nggak beres sama banyak orang, jangan-jangan. Nah, terus dibilang apa? Jagalah supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Nah, ini nih, menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, artinya kan kita tidak mengalami pengampunan Tuhan dan juga tidak mengampuni orang lain kan. Karena kasih karunia itu bicara soal kasih, soal penerimaan, soal pengampunan, baik dari Tuhan ke kita maupun kita ke orang lain. Nah kalau kita menjauh dari kasih karunia Allah, artinya gue gak mau ngampunin. Gitu kan? Gue gak mau bertobat, gue gak mau terima pengampunan Tuhan. Nah itu akan membuat kita jauh dari kasih karunia Allah. Dan kalau udah jauh dari kasih karunia Allah nih, dibilang apa? Agar jangan tumbuh akar yang pahit. Wow, teman-teman nih yang namanya tumbuh akar yang pahit ini bicara soal tanaman beracun di zaman itu. Yang dibilang tumbuh apa? Tumbuh akar yang pahit. Jadi sesuatu yang tumbuh di hati kita waktu kita tidak mengampuni, yang tumbuh itu akar.
Di mana ada akar, pasti nanti ada pohon, ada daunnya, dan ada buahnya. Nah, buahnya tuh macam-macam gitu kan. Dibilang bahwa apa? Agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Nah, ternyata hasil dari akar yang pahit itu, kalau akar itu tumbuh dan keluar buah, dia menimbulkan apa? Kerusuhan. Kerusuhan itu nggak cuma ngomongin kerusuhan di Jakarta, teman-teman ya, atau di kota-kota lain, atau di kota Malang waktu itu kerusuhan tim sepak bola dan sebagainya. Lebih daripada ini, hidup yang rusuh, yang ketika dia hadir di keluarga bikin rusuh, hadir di tempat kerja bikin rusuh gitu ya. Jadi kalau teman-teman ketemu sama orang yang karunianya bikin rusuh, bikin orang lain nggak enak, nggak nyaman di pelayanan, tiap kali dia nongol di komsel bikin orang semua sebel, pokoknya bikin hati orang semua kacau. Nah, itu karunia kerusuhan, kemungkinan karena ada tumbuh akar yang pahit karena dia menjauhkan diri kasih karunia Allah gitu ya. Coba ingat-ingat, kita tipe orang yang suka bikin kerusuhan atau enggak gitu ya. Atau kalau ada orang yang hobinya bikin kerusuhan di hidup kita, nah kemungkinan dia punya akar yang pahit. Dan apa? Mencemarkan banyak orang gitu. Jadi orang kalau punya akar pahit, dia tuh bikin orang yang tadinya damai-damai jadi sebel, jadi senewan, jadi jengkel, jadi ikut marah, jadi ikut gak sabar, jadi mencemarkan kan. Orang jadi yang nggak pikiran negatif, jadi pikiran negatif gara-gara ulahnya dia. Karena apa? Karena tumbuh akar yang pahit dan bikin kerusuhan gitu ya. Terus dibilang apa? Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak sulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, wow, sebenarnya dia diberkati loh gitu ya. Waktu dia mau menerima berkat itu, ia ditolak, nggak jadi terima berkat sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Teman-teman, satu hal yang dihasilkan akar pahit gitu ya, waktu kita nggak ngampunin dan akhirnya luka-luka itu bertumbuh jadi akar yang pahit, hasilnya salah satunya adalah orang jadi nggak punya penguasaan diri, orang jadi cabul, orang jadi mengejar kenikmatan sesaat. Jadi nggak heran teman-teman bahwa akar pahit sering deket banget sama dosa percabulan, perzinahan. Nggak heran, karena ya itu yang Alkitab bilang gitu, bahwa akibatnya orang jadi cabul, bahkan punya nafsu yang rendah, yang demi kacang merah, demi sesuatu yang senang saat, dia korbanin hal yang penting. Dia kehilangan hak kesulungannya sampai dia kehilangan berkat. Bahkan dibilang apa? Ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Hati-hati teman-teman. Yang namanya ketidakpengampunan itu menghasilkan akar pahit. Jangan anggap remeh akar pahit. Karena itu bisa membuat kamu kehilangan kesempatan di mana kamu ingin bayar dan perbaiki pun mungkin nggak bisa. Ya, tapi kita percaya ya Tuhan adalah Tuhan yang bisa kasih kesempatan kedua, walaupun ada kesempatan yang nggak datang dua kali juga kadang-kadang. That's why belajar dari case ini, karena Tuhan peringatan kita melalui case-nya Esau supaya jangan sampai tumbuh akar yang pahit yang membuat kita kehilangan berkat-berkat terbaik yang Tuhan sudah siapkan buat kita semua, teman-teman. Nah, teman-teman, bagaimana kita bisa mengampuni? Nah, langkah-langkahnya simple aja, ada 3 langkah yang saya mau ajak teman-teman supaya bisa merdeka gitu ya dari belenggu kepahitan. Teman-teman, saya mau bilang dulu sebelum saya masuk ke sini ya, gitu ya, begini, terluka itu nggak dosa. Kalau ada teman-teman yang hari ini terluka sama perkataan orang lain, kamu difitnah, kamu dirugikan, kamu di segala macam ya, kamu terluka. Ingat, terluka itu nggak dosa. Nggak ada orang yang sengaja pengen terluka kok. Itu tidak terhindarkan, kadang-kadang terjadi dalam hidup kita. Terluka itu nggak dosa, tetapi tidak mengampuni itu dosa. Saya ulangin ya, yang namanya terluka itu tidak dosa, tapi tidak mengampuni itu dosa. Karena apa? Terluka itu di luar kendali kita, tetapi tidak mengampuni itu keputusan. Kenapa? Karena Tuhan memerintahkan kita untuk mengampuni. Waktu kita nggak mau mengampuni, artinya kita melawan perintah Tuhan. Kita nggak taat. Disitulah yang kita bilang bahwa terluka itu nggak dosa, tapi tidak mengampuni itu dosa. Itu membuka celah bagi pekerjaan si jahat, si iblis dalam kehidupan kita. Nah, gimana caranya kita bisa ngampunin? Yang pertama, kalau teman-teman ingin bisa belajar mengampuni, yang pertama adalah kenali dan akui bahwa kamu terluka. Kenali dan akui bahwa kamu terluka. Ini step paling awal. Kalau orang ditanya, lu terluka nggak sih? Lu gimana sama bokap lu? Udah masih kepahitan nggak? Kalau kita bilang enggak kok, gue nggak kenapa-kenapa, I'm fine gitu ya. Tar dulu gitu ya. Kita perlu kenali dengan jujur gitu. Karena apa? Gini, apa yang tidak kita kenali akan sulit untuk kita atasi. Apapun itu.
Teman-teman, saya ulangin ya, apa yang tidak kita kenali, apa yang gagal kita kenali, akan sulit, akan susah untuk kita atasi. Bawa mobil aja nih ke bengkel, kalau kita nggak tahu rusaknya di mana, akan susah diberesinnya. Kalau kita sakit, kita nggak tahu sakitnya di mana, kan susah untuk sembuh sampai kita datang ke dokter, didiagnosa, oh sakitnya di sini, dikasihlah obat yang sesuai dengan sakitnya kita kan. Jadi apa yang kita kenali akan sulit untuk kita atasi. Masalahnya hari ini mau nggak kamu mengenali, dan kalau udah dikenali nih, oh ternyata gue terluka, mau ngaku nggak? Jangan kita ingin kelihatan baik, kelihatan rohani, kita nggak berani ngaku untuk kita terluka. Berani nggak kita ngaku bahwa iya, gue benci sama dia, gue masih marah sama dia. Teman-teman, orang yang kepahitan itu biasanya paling nggak bisa ngeliat mukanya orang yang dia sebel ya. Saya pernah satu kali lagi kotak-katik laptop, ini di awal pengembalaan saya tahun 2005 gitu ya. Kotak-katik laptop, terus lagi lihat foto-foto lama gitu ya, buka folder, tek, liatin foto-foto. Wah dulu pernah kesini, pernah ke situ, pernah ngumpul sama ini. Tiba-tiba ada foto satu temen, gitu. Satu temen yang fotonya muncul, dan ketika dia muncul, saya langsung cepet, saya skip, gitu ya. Saya lewatin fotonya. Tiba-tiba Roh Kudus bilang, stop, stop, balik ke foto tadi. Wah, saya langsung udah tahu nih, kayaknya Roh Kudus incer hati gue nih gitu. Jadi saya balik, saya langsung lihat foto satu temen saya yang dia pernah deket, terus dia tinggal di luar negeri, dan dia pernah nanya satu hal ke saya soal konseling, dan saya jawab kebenaran, terus dia marah maki-maki saya gitu ya. Saya kecewa sama dia. Lu yang nanya, lu yang tadi tolong, lu yang marah sama gue untuk sebuah kebenaran yang gue sampaikan juga dengan baik-baik gitu ya. Dan tiba-tiba Roh Kudus cuma bilang di depan laptop, beresin hati kamu. Kamu masih terluka sama dia. Kamu kepahitan sama dia, kamu marah sama dia. Iya loh. Waktu saya lihat wajahnya, saya pengen buru-buru skip gitu, pengen buru-buru lewatin fotonya gitu ya. So teman-teman setelah ini tolong buka laptopnya gitu ya, tolong ambil harddisk eksternalnya, coba lihat foto masa lalu, mungkin ada muka-muka yang pengen di skip buru-buru. Nah, jangan-jangan di depan laptop itulah kita perlu mengampuni orang-orang yang lukain kita, teman-teman. Karena ya gitu kan, sebuah foto, memori itu bisa membangkitkan kenangan gitu ya. Luka-luka masa lalu tuh perlu dibongkar untuk dikenali, diakui, supaya kita bisa terluka, teman-teman. Nah, saya kalau konseling orang yang kepahitan dan perlu ditolong untuk ngampunin, saya biasanya sengaja minta dia cerita tentang masa lalunya. Kalau dia menghindar untuk ngomong soal papanya, kita kejar terus untuk ngomong soal papanya. Kita kadang-kadang perlu ngebuka luka dan perlu munculin rasa sakit dari cerita dia, supaya dia sadar bahwa dia terluka gitu. Kadang ada orang tanya, gimana hubunganmu? Wah, dia menghindar gitu. Oh, saya punya cerita. Satu kali ada satu cewek, ada satu perempuan, sebut aja namanya Indah gitu ya. Jadi orang ini dari satu gereja gitu ya, yang jauh, yang saya belum pernah ke sana. Dia DM saya, dia bilang, "Kak, boleh minta waktu untuk konseling nggak?" Waktu itu saya baru punya baby, baru punya anak. Saya bilang, "Saya bisa, tapi saya nggak sejauh-jauh karena masih baru punya bayi gitu. Tapi kalau mau ke daerah rumah saya, ada mall dekat sini, saya oke." Datanglah dia gitu. Dia ngenalin diri gitu ya. Dia bilang, "Kak, sorry banget, saya minta konseling sama Kak Ferry. Kita ketemu di mall, teman-teman, di sebuah restoran gitu, terbuka gitu, karena di lawan jenis kan nggak enak gitu ya." Terus intinya dia bilang, kenapa saya ngomong sama Kak Ferry, karena Kak Ferry nggak kenal sama gereja saya gitu. Jadi saya kalau cerita sama orang yang kenal, so saya nggak enak, malu lah gitu. Kenapa? Karena dia pemimpin di situ. Dia adalah salah satu youth leader lah gitu, seorang wanita yang dianggap kakak lah gitu, kakak rohani buat banyak orang di youth-nya gitu. Nah dia cerita, "Kak, saya itu punya pergumulan yang saya perlu temen untuk cerita." Singkat cerita, dia ini naksir dengan seorang cowok lah gitu. Ada satu cowok di gerejanya yang dia suka. Ya, sebut saja namanya Andri gitu ya gitu. Si Indah ini suka sama Andri gitu ya. Cuman dia itu ya nggak berani ngungkapin kan, namanya cewek, ya udah dia cuman suka ngelihat dia apa cowok ini gitu ya. Dan dibilang kita tuh pelayanan bareng di youth. Jadi waktu Andri ini jadi ketua youth dan harus merombak youth gitu ya, harus kerja keras untuk memimpin youth, cuman saya kayak nemenin dia gitu. Ketika yang lain males-malesan, saya yang nemenin dia. Kita suka pulang bareng, kalau pulang youth tuh pulangnya bareng, dia dianterin dan sebagainya. Jadi si Indah ini kayak menaruh hati lah gitu. Aduh gitu, aku tuh suka sama cowok ini gitu, cuman nggak berani ngungkapin kan gitu. Satu kali si Andrinya cerita gitu, dia bilang sama si Indah, "Indah, gue punya sebuah hal yang gue pengen ceritain sama lu, sebuah rahasia, dan gue kepengen lu jadi orang pertama yang tahu cerita ini," gitu ya. "Hah, apa tuh?" gitu. Terus si Andri bilang, "Gue tuh lagi suka sama seorang cewek." "Oh ya?" gitu ya. "Dan cewek itu ada di gereja kita," gitu ya.
Oh iya, wah Indah udah apa sih, udah senyum-senyum sendiri gitu. Jadi bilang, aduh, aduh jangan-jangan gue, namanya udah deket banget, udah sering pulang bareng gitu, meeting bareng dan segala, aduh deg-degan dia. Dan lu tahu gak siapa katanya? Siapa siapa gitu. Dan dia bilang itu, dan dia sebut satu nama, ternyata itu bukan si Indahnya, tapi anak komselnya gitu, adik rohaninya. Aduh, hancur lebur lah perasaan teman-teman gitu ya. Selalu begitu kan, yang namanya percintaan tuh kabar baik buat seseorang, kabar buruk buat orang lain gitu kan. Aduh, dia tiba-tiba gak bisa nguasain diri, mukanya merah, langsung bete. Terus si Andri bilang, lu kenapa kok kayak gak nyaman gitu sih, tiba-tiba kayak ketus apa gitu. Sampai si Andrinya tiba-tiba bilang gini, lu suka sama gua ya gitu kan, karena kok ini cewek temen gua, bestie gue ceritain gini kok tiba-tiba jadi salah tingkah dan nggak nyaman. Lu suka sama gue ya? Keceplosan, padahal dia ngapain ngomong keceplosan. Iya, aduh kata si Indah, kok bodoh banget sih pakai pakai keceplosan. Si Andrinya kaget tuh, aduh gawat. Gua nggak tahu lu suka sama gue pikir lu cuma sahabatan doang gitu kan. Aduh, berarti gue nyakitin hati lo dong gitu. Aduh, dia langsung udah momennya udah gak enak banget hari itu. Tapi singkat cerita, si Andri itu waktu itu baru mendoakan lah gitu, mau mendoakan cewek ini. Dan kira-kira 3 bulan kemudian atau sebulan kemudian saya lupa gitu, intinya dia bilang sama Indah lagi, dia ketemu, dia bilang, Indah, aku pengen kamu tahu gitu ya, kamu orang pertama tahu kalau aku udah jadian sama cewek itu. Aduh, dia bilang, Kak, saya tuh hancur banget, Kak. Saya tuh terpuruk banget, Kak. Saya sampai benar-benar perasaan saya tuh kayak saya nggak mau pelayanan lagi. Saya mau keluar dari gereja ini. Saya mau resign dari kantor saya. Saya mau pindah kota. Saya nggak mau ketemu lagi sama si Andri ini. Saya pengen buang semua barang yang dia pernah kasih. Mau itu kaos, mau itu stiker, mau itu apa. Saya mau doa sama Tuhan, lumpuhkanlah ingatanku, hapuskan tentang dia gitu ya. Maunya pokoknya lupain apa karena terlalu menyakitkan Kak gitu. Nah, singkat cerita dia bilang, tapi kok kayaknya rasanya ada yang salah sama saya ya Kak. Saya tuh pemimpin, semua anak nyariin saya, adik-adik Roni nyariin saya. Tapi kenapa saya serapuh ini Kak? Kok saya tiba-tiba ketika Andre milih yang lain kan harusnya nggak apa-apa ya. Kayak saya kok hancur banget gitu, saya rapuh banget kenapa ya gitu. Ya, akhirnya kita mulai ngobrol dan saya coba tanya tentang masa kecilnya dia. Kamu boleh cerita nggak tentang hubungan sama papa sama mama gitu ya. Hubungan kamu sama papa sama mama gimana? Baik atau enggak? Dia jawab, hubungan saya sama papa sama mama baik Kak, baik banget. Saya sayang sama mereka, mereka tuh gini 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 dan sebagainya. Terus tiba-tiba saya ngerasa Roh Kudus minta saya ngomong sesuatu. Saya bilang gini, oke, saya mau nanya lagi sama kamu. Boleh Kak? Pertanyaan saya adalah, gimana hubungan kamu sama orang tua kamu? Dia kaget, karena itu pertanyaan yang sama, dia bilang gitu. Itu pertanyaan yang sama, tadi udah nanya kan, udah jawab, kenapa nanya lagi? Tapi tiba-tiba dia nangis teman-teman. Dia nangis, terus dia cuma bilang gini, hubungan saya baik Kak sama papa mama saya. Tapi nangis, saya bilang ada something wrong nih. Dan dia bilang, tapi, nah ada tapinya tuh, dia mulai terbuka, tapi orang tua yang saya tinggal dan besar sekarang itu ternyata bukan orang tua saya, Kak. Bukan orang tua kandung saya. Dia nangis tiba-tiba. Wah, saya biarin dia nangis. Selesai nangis, dia mulai cerita. Sebetulnya saya tumbuh di sebuah keluarga yang baik, Kak. Cinta Tuhan, baik, harmonis, gitu ya. Dan waktu dia mulai mulai remaja gitu ya, tetangga tuh suka ngetuk lah gitu, tetangga lagi dia main gitu ya. Ini kan bukan anaknya ibu itu. Ini kan bukan anaknya bapak itu tuh. Terus dia bingung kan, hah? Masa sih gue bukan anaknya papa mama gitu kan? Aneh-aneh aja gitu. Sampai akhirnya ada orang yang ngebocorin lah ya gitu ya. Kamu tuh bukan anaknya ibu ini dan sebagainya. Akhirnya dia ngomong, dia tanya ke papa mamanya, Pak, Ma bener gak sih aku bukan anak kandung papa mama? Papa mamanya nangis dan dia bilang, benar, sebetulnya kamu bukan anak kandung papa sama mama. Wah, dia orang tuanya minta maaf lah, dia bilang sorry, kita nggak berniat untuk bohongin kamu sama sekali, enggak, kita cuman takut kamu ninggalin kita gitu, kita terlalu sayang sama kamu. Terus ditanya loh, orang tuaku siapa gitu, papa mama tuh yang mana? Ya tahu bahwa papa mamanya adalah satu tante gitu ya, yang tiap tahun mereka suka kunjungin gitu. Nah dia nggak pernah nyadar tiap tahun dia suka diajak ke rumah satu tante kalau lebaran gitu ya, karena bukan Kristen gitu. Terus kalau ketemu tante itu silaturahmi di lebaran, itu ibu gitu ya suka nangis peluk, ibu lebay banget sih, teman nyokap gua aja tapi kalau ketemu kayak dipeluk oh kayak gini banget, ternyata itu ibu kandungnya gitu. Oh, dan dia punya saudara kembar dan sebagainya lah gitu. Dan ya intinya dia bilang, tapi Kak intinya adalah hubungannya apa gitu, kisah masa lalu saya, orang tua yang bukan orang tua kandung, dan kisah Andri dan saya ini
hubungannya di mana? Saya cuma bilang bahwa, tahu nggak sih, sadar nggak sih kamu, bahwa kamu punya benih penolakan ketika kamu diberikan ke orang lain, atau kamu kecil, kamu nggak sadar kamu mengalami benih-benih penolakan yang dimana itu nggak pernah belum pernah dibereskan di depan Tuhan. Nah, singkat cerita teman-teman, akhirnya saya bantu dia untuk berdoa dan dipulihkan gitu ya, untuk bisa ngampunin orang tua kandungnya gitu, mungkin juga orang tua tirinya yang mungkin merahasiakan walaupun tidak bermaksud jahat sama sekali, tapi dia terluka dan kita kita ya konseling dia dan mulai bawa untuk mengampuni. Kenapa? Karena ternyata waktu dia punya benih-benih penolakan teman-teman, kisah Andri tadi waktu dia bilang no gitu ya, ketika gue milihnya cewek ini gitu, itu kayak runtuh banget dunianya. Padahal ya udahlah, namanya orang kita suka sama seseorang kan, orang itu kalau misalnya suka sama kita puji Tuhan, kalau enggak kan berarti ya udah dong gitu. Masih ada pria lain lah, atau masih ada wanita lain gitu, masih ada orang lain loh. Jangan sampai segitu hancurnya, kayak nggak punya pengharapan kan. Nah, hancurnya itu ternyata bukan karena penolakannya Andri, tapi karena di dalamnya rapuh dari ada akar penolakan. Nah, ini perlu dikenali teman-teman. Kalau nggak dikenali ya efeknya kayak si Indah tadi, pemimpin rohani, katanya rohani tapi rapuh gitu, sampai ingin pindah kota lah, pindah kerja lah, hanya karena ada seorang bestie dia yang dia suka, ternyata milih yang lain gitu kan. Nah, teman-teman, ini respon yang salah. Orang nggak akan ngampuni kalau dia denial. Enggak kok, gue nggak terluka. Denial tuh menyangkal gitu ya. Atau ignore, rasa bodoh lah. Mau terluka nggak terluka, gue nggak rasa-rasain gitu ya. Atau blame. Gue begini tuh karena bokap gue begini tuh karena dia, karena mantan gue dan sebagainya. Atau excuse gitu ya. Kan gue nggak bisa ngampunin karena gue masih bertumbuh, kan perlu proses dan sebagainya lah. Bahkan istilah belajar mengampuni ada yang jadi excuse loh teman-teman. Itu istilah yang bagus jadi judul khotbah kita hari ini ya. Ada teman saya yang, iya nih gue lagi belajar ngampunin, ketemu lagi bulan depan, gimana udah ngampunin belum? Masih belum nih, gue masih belajar ngampunin. Sampai 6 bulan dia juga belum ngampunin. Artinya lu nggak belajar dong, ya nggak teman-teman? Kalau orang berproses dengan benar, kayak orang masak kue, bikin kue gitu, belum matang pak, 5 menit lagi atau setengah jam lagi gitu ya, bikin kue belum matang, udah matang belum? Kalau sampai setengah jam, 2 jam belum matang juga, jangan-jangan lu belum, itu kue nggak lu masak, jangan-jangan lu nggak panggang kuenya gitu kan. Kalau kamu bilang belajar mengampuni dan setelah 6 bulan, setahun kamu tetap kepahitan, jangan-jangan kamu nggak ampunin gitu. Makanya jangan sembunyi di balik istilah belajar mengampuni. Yang namanya belajar tadi berarti kamu harus kenali dan kamu akui gitu ya, di hadapan Tuhan dan di hadapan orang lain, atau di hadapan mentormu atau teman rohanimu yang bisa bantu kamu. Yang kedua adalah setelah kamu mengenali dan mengakui, yang kedua adalah putuskan untuk mengampuni dan ulangi. Nah, teman-teman, pengampunan itu keputusan. Putuskan untuk mengampuni. Jadi kalau hari ini bilang, aduh, gue tahu nih gue terluka, gue sadar gue kepahitan, putuskan. Makanya doanya gini, Tuhan, aku memutuskan untuk mengampuni. Nah, makanya kita perlu keputusan, teman-teman. Nah, tapi kadang-kadang kita suka ngerasa bilang, tapi kak, gue nggak mood untuk ngampunin. Gue lagi nggak pengen ngampunin dia. Gue lagi nggak pengen. Teman-teman, kalau ikutin perasaan, nggak ada orang terluka pengen ngampunin orang lain, itu nggak ada. Gitu. Perasaan kita harus tunduk sama kehendak Allah. Perasaan kita harus tunduk sama firman. Jangan dewakan perasaanmu. Orang yang mendewakan perasaannya nggak bisa didewasakan sama Tuhan. Jangan dewakan perasaanmu. Jadi putuskan untuk mengampuni meskipun perasaanmu tuh kayaknya nggak setuju. Tapi kamu pilih untuk setuju sama firman. Bahwa firman Tuhan bilang apa? Tadi soal pengampunan tuh seperti apa gitu ya. Putuskan untuk mengampuni. Makanya kalau kamu memutuskan untuk mengampuni, bentuk doanya beda. Doanya bilangnya begini, jangan, aduh Tuhan tolong dong gue kepahitan. Bukan gitu. Doanya doa deklarasi, teman-teman. Kita declare, kita proclaim gitu ya. Kita proklamasikan, Tuhan, di dalam nama Yesus hari ini juga, meskipun sakit, meskipun pahit, meskipun si ini tuh begini, aku memutuskan untuk mengampuni. Kita sebut namanya. Mengampuni Andre, mengampuni Francisca, aku mengampuni papaku, aku mengampuni di dalam nama Yesus. Teman-teman, itu sebuah deklarasi, itu sebuah proklamasi buat diri sendiri, di hadapan Tuhan, di hadapan kuasa kegelapan gitu ya. Putuskan untuk mengampuni. Dan waktu kita memutuskan pengampuni, itu saya percaya kuasa Allah bekerja loh. Allah itu bekerja kuasanya sesuai dengan pengakuan kita. Sekali lagi, kuasa Allah itu bekerja sesuai dengan pengakuan kita. Dan kalau kita ngampunin gitu ya, saya berkali-kali melakukannya gitu ya, itu saya ngerasa kayak ada satu kekuatan yang nyabut sesuatu gitu, kayak di hati saya kayak cabut, bisa lega gitu. Saya ingat ya, papa saya satu kali ngobrol di rumah waktu masih hidup gitu ya, dia cerita pengalaman dia 20 tahun lalu waktu dia masih muda gitu ya, dia ada di sebuah stasiun kereta, ada anak kecil bandel gitu ya, singkatnya dia marahin, papa saya orangnya kaku kan gitu, dia marahin,
Anaknya nangis gitu, terus nangis terus orang mulai heboh, "Kenapa Dek? Kenapa Dek?" Nangis kan, "Kenapa Dek?" Terus ada satu nyeletuk, "Kenapa Dek? Dipukul ya?" Nah, ada yang nyeletuk gitu, "Dipukul ya?" Anak itu bilang, "Iya," padahal enggak gitu. Wah, langsung papa saya tuh dikeroyok sama orang, hampir dipukulin di stasiun. Cerita itu udah 20 tahun lebih silam, waktu dia cerita lagi tuh di ruang tamu kita waktu itu ceritanya dia matanya melotot, mukanya merah, itu kayak sebuah luka yang fresh yang baru jadi kejadian kemarin teman-teman, atau baru kejadian lah, padahal itu udah 20 tahun. Luka tuh kayak gitu, kalau belum beres ya, trigger lagi, diingetin lagi, rasa sakitnya, nanarnya, perihnya itu sama. Tapi waktu kita lepasin pengampunan, ada tangan Tuhan yang cabut semua akar tadi. Akar apa itu dicabut dalam nama Yesus. Nah, saya percaya gini, ada kalanya kita waktu ngampunin sekali ini, waktu kita declare, langsung pulih, langsung sembuh, langsung lega. Itu banyak kejadian. Tapi juga ada yang waktu kita ngampunin, itu nggak langsung pulih total, teman-teman. Itu kayak orang sakit ya. Ada orang sakit yang ketika dia demam, sakit gitu ya, minum obat 1 butir doang nih, terus tidur, langsung sembuh. Ada tuh. Tapi ada juga yang harus ngabisin serenceng tuh, 10 butir mungkin gitu ya, sampai sembuh atau mungkin balik lagi ke dokternya. Jadi, kalau kita udah mengampuni dan nggak sembuh, lakukan repetisi, ulang lagi. Kayak orang minum obat, teman-teman. Atau kamu terluka nih, kalau tanganmu luka nih tanganmu di sini ya gitu. Itu kalau masih luka dipencet sakit, kasih obat lagi. Masih di perjalanan sakit lagi, besoknya kasih obat lagi. Pengampunan juga gitu, kalau kamu ingat masih selalu luka lagi, lepasin pengampunan terus sampai rasa sakitnya mulai berkurang, berangsur-angsur berkurang sampai dia perlu sampai sembuh, teman-teman. Teman-teman kalau misalnya teman-teman tahu ya di siku ya, di tanganmu, di sikumu itu ada luka jatuh dari motor, dari sepeda, luka gitu ya, borok gitu sampai lukanya sampai bernanah gitu. Coba pegang deh, coba disenggol deh gitu, ditepok gitu ya, atau kesenggol dikit. Udah gitu ya. Kita bisa teriak-teriak, ada gitu ya. Tahu nggak? Tapi kalau 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 nggak ada luka, tangan kita ditepok-tepok gini kencang-kencang, nggak sakit kan ya? Kita nggak teriak apa-apa ya. Tahu nggak teman-teman? Kalau orang ada luka, ditepok, kita bilang, ih lebay gitu ya. Tahu nggak sih? Lebay itu seringkali tanda orang terluka. Lebay itu seringkali tanda orang terluka. Orang tuh bisa bereaksi berlebihan karena apa? Karena terluka gitu. Makanya kalau kita ngerasa lebay di banyak hal gitu ya, coba cek, jangan-jangan nggak semua bentuk kelebayan adalah tanda terluka ya, tapi orang yang punya luka itu kalau kesenggol, wow gitu, au-au-aunya tuh gede banget gitu. Nah, yang terakhir adalah langkah ketiga adalah setelah kamu mengakui dan mengenali dan mengakui, yang kedua sudah memutuskan dan mengulang pengampunan, yang ketiga bertumbuhlah, lanjutkan hidupmu. Jadi kalau kamu udah lega nih, didoain, dikonseling, kamu udah ngampunin, lega gitu, bertumbuh. Jangan stay di tempat yang sama. Become a better person gitu ya. Maksudnya bertumbuhlah secara emosional, secara pola pikir, secara rohani, bertumbuh gitu. Kenapa perlu bertumbuh, teman-teman? Supaya begini, bertumbuhlah secara rohani supaya apa yang dulu melukai kamu tidak akan bisa lagi melukai kamu saat ini. Teman-teman, ada orang-orang yang dulu hypersensitif, dikit-dikit terluka, dikit-dikit sakit hati gitu ya, nggak disapa sakit hati, nggak diperhatiin sakit hati, bertumbuh supaya di tahun-tahun berikutnya apa yang dulu ngelukain kamu, sekarang nggak ngelukain kamu lagi. Kenapa? Karena kamu udah bertumbuh. Jadi lukanya beda lagi, terlukanya beda karena hal yang berbeda lagi. Karena kamu udah bertumbuh. Yuk belajar jadi pribadi yang bertumbuh ya teman-teman ya. Dan yang terakhir adalah ini teman-teman. Ini adalah sebuah part yang dimana kita pernah mendengar ketika Petrus bilang sama Tuhan, berapa kali aku harus ngampunin saudaraku gitu ya, sampai 7 kali gitu ya. Yesus bilang apa? Bukan 7 kali, 7 aja tuh udah banyak. Dia bilang, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, tapi sampai 70 kali 7 kali. Apa sih arti 70 kali 7? Apakah 490? Ada orang bilang, oh kalau gue ngampunin dia, ngelukain gue tuh batasnya 490. Ada yang bilang begitu. Ada yang bilang, oh enggak lu 70 kali 7 kali. Berarti kan masih ada kali lagi belakangnya gitu ya. Berarti gak terhingga gitu. Teman-teman, itu bukan orang Yahudi mikirnya nggak begitu, nggak ada 70 kali 7 kali, itu bahasanya kita Indonesia. Orang sana tuh nggak pakai kali lagi belakangnya terus diartikan tanda kali ya gitu. Nah, so maknanya apa ketika Yesus bilang bahwa kita murid-muridnya kalau ngampunin itu harus 70 kali 7, 77 times gitu in English ya. Nah, ternyata waktu Yesus ngajar ini, teman-teman, ini jangan pakai konteksnya kita orang Indonesia ya. Ini orang Yahudi yang sudah belajar Torah, belajar Taurat, belajar perjanjian lama tuh ngertinya beda.
ketika Yesus menyebut istilah 70 kali 7, 77 times, mereka langsung relate sama sebuah momen atau sebuah kisah di perjanjian lama. Nah, kisah itulah sebuah referensi yang memberikan kita pengertian 77 times itu artinya apa. Jadi ketika Yesus bilang bukan sampai 7 kali, tapi sampai 70 kali 7. Nah, 77 times itu ternyata itu merujuk pada sebuah kisah di Kejadian pasal 4 tentang Lamek. Berkatalah Lamek pada kedua istrinya. Jadi ini keturunannya Kain ya, keturunan yang jahat-jahat itu. Lamek itu begini bilang, Ada dan Zila, Ada sama Zila itu istrinya, dengarkanlah suaraku, hai istri-istri Lamek, pasanglah telingamu kepada perkataanku ini, aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku. Wah, ada orang melukai dia bunuh gitu ya. Orangnya dendaman, kasar gitu ya. Membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Dia dipukul sampai bengkak, dia bunuh gitu ya. Terus sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamek 77 kali lipat. Dia bilang kalau nenek moyang gue sih Kain aja dibalasnya 7 kali lipat gitu ya. Kalau dia disakitin dia balas 7 kali lipat. Enggak, kalau Lamek lebih banyak lagi, 77 kali lipat. Artinya apa teman-teman? Lamek ini pendendam. Orang yang nggak bisa, dia dilukain sedikit, dia balasnya tuh berkali-kali lipat. Jadi 77 kali lipat yang dimention Yesus itu relate dengan peristiwa Lamek ini. Lamek adalah orang yang pendendam begitu hasrat dia untuk balas dendam itu berlipat-lipat kali ganda bahkan dibandingkan sama Kain, nenek moyangnya yang jahat gitu ya. Dia lebih jahat daripada itu, dia hasratnya lebih kuat. So ketika Yesus bilang ini, waktu kamu ngampunin nggak cuma 7 kali, kamu harus ngampunin 70 kali 7 kali. Artinya apa kalau dihubungkan sama Lamek ini? Teman-teman, artinya begini. 70 kali 7 ternyata bukan bicara tentang berapa banyak kita harus mengampuni. Bukan berapa banyaknya, bukan tentang 490 kah atau berapa, bukan tentang berapa banyaknya, melainkan berapa besar hasrat kita, berapa kuat keinginan kita, berapa besar kerinduan kita untuk mengampuni orang yang melukain kita. Karena 70 kali 7 itu bicara setara dengan hasratnya Lamek untuk membunuh dan menendam, gitu nggak sih? Sebagaimana besarnya hasrat Lamek untuk membalas dendam dan membunuh, harusnya sekuat itu juga hasrat kita untuk mengampuni dan mengasihi orang lain. Wow, ternyata orang yang di dalam Tuhan tuh bertolak belakang sama Lamek ya. Kasih Yesus membuat kita mampu mengasihi orang yang melukai kita, teman-teman. Nah, teman-teman semua, saya stop sharing dulu dari PPT ini saat ini, dan saya minta waktu sebentar aja untuk satu cerita untuk menutup sharing kalau ini adalah saya adalah orang yang kepahitan sama papa saya. Waktu TK dan SD saya kepikiran 2 kali untuk bunuh diri. Saking pahitnya sama papa saya. Papa saya nggak pernah mukul, tapi dia kata-katanya sangat merobek-robek hati sampai rumah kami tuh penjahit, jadi penjahit tuh punya punya gunting kain yang gede banget gitu ya. Saya kepikiran untuk nusukin itu gunting ke tubuh saya waktu saya SD. Saking pahit dan tidak berpengharapan saya dengan orang tua yang selalu marah, selalu berantem di rumah gitu. Orang tua saya itu penjahit gitu ya. Penjahit itu bukan konveksi ya, penjahit di rumah yang ya rumah kami di Kampung Betawi. Jadi orang datang ke rumah kami untuk jahit busana muslim lah atau apa gitu. Jadi orang tua saya nggak pernah ngantor. Jadi tiap hari di rumah gitu. Dan mereka tiap hari berantem karena nggak cocok. Mama saya orangnya selebor gitu ya. Papa saya orangnya perfeksionis. Nah, papa saya orang yang sangat kaku. Nggak pernah peluk, nggak pernah cium, nggak pernah bilang I love you, pemarah. Dan kalau marah dia nggak pernah kuasain diri. Jadi mau ada tamu, mau ada siapa, dia akan lampiaskan kemarahannya, mau banting, pukul, apa dan sebagainya. Dia akan teriak sampai rumah kami kan di kampung ya teman-teman ya. Jadi kalau ada sesuatu, tetangga tuh denger. Kadang-kadang kalau lagi berantem sama mama saya ya, tetangga tuh bisa berhenti nonton dong. Karena rumah kita kacanya kayak akuarium gitu kan, bening gitu. Nggak pakai kaca riben, nggak pakai kaca hitam ya. Ditonton gitu sama tetangga, udah kayak gini. Kenapa nih? Mana kami keluarga Chinese dan Kristen lagi ya di Kampung Betawi. Jadi nyolok banget lah berarti. Wah, itu malu banget. Saya sampai momen selama sekolah, nggak berani bawa temen ke rumah. Takut sebenarnya gitu. Kenapa? Karena papa saya tidak bisa kuasain diri kalau marah gitu. Saya terluka, saya kepahitan gitu. Saya hidup dalam ketakutan. Tapi marah juga gitu. Sampai satu kali saya pikir, kayaknya saking nggak tahannya satu kali saya dimarahin, saya bilang gini dalam hati, gue pengen bunuh bokap gue gitu. Kepikiran akhirnya teman-teman. Wah, saking nggak tahannya kali ya, luka yang numpuk-numpuk membuat iblis tuh muncul pikiran itu, gue mau bunuh bokap gue gitu. Cuman saya nggak mau racunin atau apa ya, saya bilang saya mau tumbuh besar. Saya ingin belajar bela diri. Saya waktu itu ikut taekwondo dan saya bilang nanti kalau saya udah setinggi dia, saya mau
ajak dia pukul-pukulan sampai mati lah gitu ya. Saya belum dalam Tuhan, keluarga kami juga belum dalam Tuhan. Waktu SMA saya kenal Tuhan Yesus. Saya dijamah Tuhan, bertobat, di sekolah, diajarin pengampunan dong sama kakak kelas kan. Kamu harus ngampunin papamu dan sebagainya. Wah, saya suka dimaki-maki sama papa saya. Dimaki-maki. Kalau dia balik belakang tuh, teman-teman dia balik belakang, saya gini. Gitu ya. Karena cuma beraninya gitu doang. Kalau dia nengok nggak berani gitu kan. Tapi begitu saya udah diperbarui sama Tuhan, begitu dia maki-maki dia balik belakang, saya mau begini nih, nggak jadi. Saya tiba-tiba nyebut haleluya gitu, lega gitu, kayak plong. Aduh, kok jadi nggak begini ya gitu, nggak giniin dia dari belakang ya, kok lega gitu. Saya kesaksian dan saya dibimbing lah, teman-teman bilang, mentor-mentor saya bilang, lu skampunin. Cuman capeknya teman-teman, mengampuni itu capek. Kenapa? Lu udah didoain di pemuritan, ngampunin lega. Pulang ketemu bokap lu lagi, tinggal serumah sama dia, lu terluka lagi. Kan kayak capek, kayak aduh ini ujungnya di mana sih gitu. Terus saya diajar, artinya kamu jangan cuma ngampunin. Ngampunin itu baru satu step sebenarnya. Kamu harus punya yang namanya active love action gitu ya. Active love action. Jadi tindakan kasih yang nyata gitu supaya papamu berubah. Benar juga ya. Bilang kalau bokap gue nggak berubah, gue rugi banget, gue capek banget gitu, cuman bertahan dengan pengampunan terus gitu. Nah, papa saya itu orang kaku teman-teman, jadi saya mulai belajar kalau punya uang jajan nabung gitu ya. Papa saya tuh orangnya keuangannya tuh sebenarnya seret lah. Saya dibantu sama keluarga lain, jadi papa saya nggak pernah pegang duit gitu. Jadi ada momen di mana malam-malam saya ajak dia, Pak mau mie ayam nggak? Masih SMA loh itu. Terus saya beliin gitu. Itu aja tuh udah beda. Papa saya kayak menerima kasih karena dia orang nggak pernah menerima kasih dari keluarganya, dari mamanya, kakaknya. Jadi hubungannya juga berat banget lah kisahnya gitu. Jadi saya mulai kasih perhatian gitu. Saya pernah satu kali dimaki-maki, dimarahin sama dia karena satu hal sepele gitu ya. Dia selalu marah tuh hal sepele loh teman-teman. Jadi itu yang buat saya pahit gitu ya. Lagi dimaki-maki, saya masuk kamar dengan benci, dengan kepahitan. Tuhan Tuhan ngomong gini, lu keluar, kamu keluar, bilang minta maaf gitu. Saya sorry sama papamu. Tuhan gue nggak salah loh gitu kan. Tapi saya belajar taat, saya keluar, saya bilang, Pak, Ferry minta maaf ya. Itu papa saya kaget tuh. Dia nggak pernah dengar orang minta maaf gitu di hidupnya dia. Karena mama saya juga begitu kan orangnya orangnya cuek gitu. Sudah saya masuk kamar, saya lega gitu. Nah, kami tuh keluarga yang nggak pernah ngungkapin perasaan. Jadi berat teman-teman bilang sayang, nggak pernah gitu. Satu kali papa saya ulang tahun gitu. Kita dikumpulin, ada satu tante ngumpulin kita di ruang tamu, terus ajak penyembahan kan gitu, ajak penyembahan. Ya udah dia mimpin pujian, tante saya mimpin pujian, nyanyi lagu terima kasih Tuhan gitu. Begitu lagu mau habis, dia bilang, ya setelah ini Ferry akan berdoa untuk papa gitu. Kan papa saya ulang tahun ya, dia bilang, saya minta Ferry berdoa buat papa. Lagunya diputar lagi, maksudnya diputar refnya gitu. Saya pikir, aduh mati gue gitu ya. Gue mau doain apa gitu. Aduh gitu, namanya kita anak kaku hubungannya selama ini, doain tuh kayak bingung gitu. Aduh gimana doain dia gitu ya. Saya bilang pakai saya yang ditunjuk lagi. Tapi itu pelajaran teman-teman. Worship leader tuh berkuasa gitu. WL tuh berkuasa untuk nunjuk siapa aja gitu ya. Jadi kalau saya ditunjuk, aduh kenapa gue gitu. Saya sambil gini, untuk doa aja saya doa, Tuhan gue harus doa gimana, banyak sih mau doa aja doa gitu, gue harus doa gimana nih gitu. Begitu lagunya habis, saya cuma ikutin Roh Kudus mau apa. Saya kayak digerakkan untuk ngerangkul papa saya di sebelah kanan saya gitu. Saya disuruh ngerangkul dia, dan itu awkward banget teman-teman. Buat teman-teman yang udah bisa peluk papanya mah enak. Lah saya nggak pernah gitu, seumur hidup tiba-tiba harus ngerangkul dia gitu, di badannya yang kurus tek gitu, kayak naruh tangannya kayak awkward banget. Tapi kadang-kadang kita perlu ngelewatin momen-momen awkward gitu ya untuk bisa breakthrough gitu. Saya rangkul dia, terus saya minta Tuhan tolong saya ngomong kalimat pertama saya apa ya, dan keluar kalimat begini, Bapak, aku mengucap syukur untuk papa terbaik yang Tuhan kasih di hidup saya. Nah, waktu saya ngomong begitu, Tuhan terima kasih, Bapak terima kasih untuk ayah dan papa terbaik yang Tuhan kasih di hidup saya. Saya sendiri kaget, hah? Papa terbaik? Gue yang ngomong, gue yang bingung gitu kan. Hah? Gitu. Terus kalimat berikutnya muncul begini, terima kasih Tuhan karena papa yang seperti inilah saya kenal Yesus. Bener loh teman-teman, karena gue kepahitan sama dia, jadinya ketemu Tuhan tuh jadi indah banget gitu ya, ngalamin damai sejahtera kan. Nah, bener juga ya, jadi saya yang doa, saya yang bingung sendiri. Oh bener juga, sisanya saya nggak inget, itu kalimat keluar, doa yang jangan nyerocos-nyerocos, udah panjang lebar, amin. Begitu amin, papa saya berdiri ninggalin ruang tamu. Kita semua lihat-lihatan dong, tahu kan dia pemarah orangnya kan. Saling kelihatan, hayu lu gawat, lu salah doa, lu saya ngomong kali tersinggung lu, aduh. Saya bilang mati dia momen ulang tahun malah jadi kacau nih. Mama saya bilang, udah stop dulu, kalian diam dulu sini, mama ke belakang. Mama berdiri dia ke belakang gitu ya. Kita sambil diem, aduh ini momen ulang tahun jangan sampai nggak enak nih gitu. Mama saya balik gitu ya, terus dia bilang, tahu nggak,
Papa nangis, bilang gitu. Orang paling sombong, orang paling keras yang saya pernah kenal, papa saya, itu nangis hanya karena disentuh sama kasih. Yang dia butuhkan, hari itu yang saya sadar saya butuhkan bukan cuma mengampuni papa saya, tapi juga mengasihi dia. Ngungkapin kasih ke dia, sehingga Tuhan bisa bekerja dan ngubahin hatinya dia. Teman-teman, papa saya udah meninggal 2021, 13 Desember. Dia meninggal di pelukan saya, gitu. Orang yang paling saya benci dalam hidup saya menjadi orang yang saya sayang, gitu. Kami sempat menikmati momen dia di mana dia diubahkan sama Tuhan. Dulu kalau saya apa dikit, kotor dikit, apa dikit, makan kue, apa jatuh dikit, dia marahnya udah heboh. Tapi waktu dia diubahin Tuhan, cucunya, anak saya Adriel, lompat-lompat di kasurnya, dia nggak marah gitu ya, karena hatinya udah diubahin sama Tuhan. Dan buat saya, wah thank you banget Tuhan, karena pengampunan nggak cuma ngubahin saya, kata pengampunan yang Tuhan ajarin itu juga ngubahin papa saya. Dan saya berdoa teman-teman, biar hari ini kalau kamu ingin lihat keluargamu berubah, lingkunganmu berubah, orang-orang yang kamu benci berubah, start dari kamu. Kuasa pengampunan harus harus mulai ngubahin kamu, dan melalui itu pengampunan juga akan ngubahin orang-orang sekitar kamu. Yuk kita doa sebentar, yuk tutup matamu di depan gadgetmu. Bapak, aku berdoa malam hari ini, Kau jamah setiap hati, siapapun kami yang sedang ngerasin hati, kami yang terluka, kami yang kubur dalam semua luka itu yang kami nggak pernah rasa. Bapak, hari ini bantu kami untuk mengenali, mengakui, memutuskan untuk mengampuni. Tuhan, kami percaya Engkau mau kami pulih. Tuhan mau supaya kami sembuh. Perjalanan kami masih jauh Tuhan. Kami harus jadi orang-orang yang kuat di dalam Engkau. Bapak, pulihkan kami, biar malam hari ini ada sebuah keyakinan, sebuah keputusan, keberanian untuk keluar, untuk mengatasi semua momen awkward dalam diri kami, untuk kami berani pulih. Kami tahu Tuhan, kasih-Mu terlebih besar buat kami. Biar kasih itulah yang memampukan kami untuk bisa mengampuni orang-orang yang telah melukai dan menyakiti kami. Sedalam apapun luka itu, sesakit apapun luka itu. Bapak, kami tahu pengampunan itu sulit, tapi sulit bukan berarti nggak bisa. Karena ada Roh Kudus yang tinggal dalam diri kami. Roh yang ada dalam diri kami lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Terima kasih Bapak, jadikan kami anak-anak KSY yang kuat dalam pengampunan, bukan cuma jadi momen, tapi juga jadi refleks, jadi gaya hidup, di mana kami akan membawa kuasa pengampunan terus berjalan sepanjang hidup kami, sampai kami kembali pada Yesus. Kami jadi orang-orang yang kuat dalam pengampunan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.